Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya makasih banyak karena udah meluangkan waktunya untuk ikut tutorial malam ini. Sebelumnya aku minta maaf juga karena aku memindahkan jadwal dari yang seharusnya kemarin, karena kemarin hari raya, jadi aku pindahkan di malam ini. So, aku minta maaf banget karena udah ngeganggu malam minggunya teman-teman semua. Oke, ini langsung aku mulai aja. Di sini tutorialnya kita langsung bahas latihan soal aja karena emang soalnya cukup banyak ya teman-teman. Jadi mungkin bisa langsung bahas soal aja. Oke, ini soal yang pertama tentang DNA. Jadi kali ini kita bahas dari TM8 sampai TM10 ya teman-teman. Dari DNA, mitokondria sampai ke antioksidan untuk sel kanker. Oke, yang pertama ini ada soal pada saat terjadi perbaikan DNA, unscheduled DNA sintesis, enzim yang tidak ikut berperan. Nah, jadi mungkin kita bisa belajar masing-masing dulu enzimnya. Nah, yang pertama ada enzim polimerase. Nah, ini berperan dalam sintesis DNA baru selama replikasi dan reparasi DNA. Nah, dia itu mekanisme kerjanya yang pertama menambahkan nukleotida ke ujung tiga dari rantai DNA yang sedang tumbuh menggunakan DNA untai tunggal sebagai cetakan. Kemudian dia juga memiliki aktivitas eksonuklease 3 sampai 5 untuk memperbaiki kesalahan penempelan nukleotida. Nah, jadi dia itu berperannya itu dalam sintesisnya. Jadi DNA baru bukan perbaikan. Karena soalnya adalah perbaikan, berarti polimerase nggak termasuk. Kemudian yang kedua adalah enzim endonuklease, yaitu memotong ikatan fosfodiester di dalam untai DNA atau RNA. Nah, cara kerjanya yaitu memotong DNA pada urutan spesifik atau memotong DNA yang rusak. Kemudian yang ketiga yaitu eksonuklease. Tadi udah dibahas ya kalau dia itu untuk memperbaiki kesalahan penempelan nukleotida. Kemudian ada DNA ligase, yaitu menyambungkan potongan DNA dengan membentuk ikatan fosfodiester antara ujung 3OH dan 5-fosfat. Nah, DNA ligase ini menyambung fragmen Okazaki selama replikasi DNA. Jadi kan ketika replikasi DNA itu kan apa namanya dia memisahkannya itu kan akhirnya terbentuk fragmen-fragmen kan. Nah, iya terbentuk fragmen-fragmen itu di di apa namanya legging legging strain-nya. Nah, kemudian nanti akan terbentuk beberapa fragmen Okazaki. Nah, kemudian yang menyambungkan fragmen Okazaki itu sehingga bisa membentuk strain DNA yang lengkap itu adalah DNA ligase. Kemudian yang terakhir adalah enzim transkriptase. Nah, ini untuk mensintesis RNA menggunakan DNA atau RNA sebagai cetakan. Oh ya, karena ini ngebahasnya adalah DNA sintesis, otomatis yang yang sorry banget tadi yang pertama enzim polimerase termasuk. Jadi dia juga untuk DNA baru dan juga untuk untuk perbaikan. Nah, tapi karena ini eh, kita ngebahasnya DNA, otomatis yang nggak termasuk itu adalah enzim transkriptase teman-teman. Karena enzim transkriptase ini mensintesis RNA menggunakan DNA atau RNA sebagai cetakan. Jadi, karena yang ditanyain adalah DNA, maka yang tidak ikut berperan itu adalah enzim transkriptase. Kemudian, bisa ya langsung aku next aja. Hmm. Senyawa antioksidan akan meredam radikal bebas dengan cara, nah, antioksidan seperti contohnya mungkin kalau teman-teman tahu vitamin C, vitamin E, dan glutathione ini yang paling umum kita temui ya. Itu meredam radikal bebasnya itu dengan menyumbangkan elektron. Nah, ini yang keywords yang perlu teman-teman pahami. Kalau antioksidan itu keywordsnya adalah menyumbangkan elektron. Nah, sehingga radikal bebas itu tidak aktif ketika dia itu mendapatkan elektron dari antioksidan. Nah, jadi keywordsnya yang paling penting adalah antioksidan itu menyumbangkan, antioksidan itu donornya, kemudian penerimanya itu radikal bebasnya. Sehingga jawabannya adalah yang E, memberi elektron pada radikal bebas. Nah, yang pertama, ya jawaban yang salah kita bahas juga ya. Yang A, menangkap elektron radikal bebas itu salah karena antioksidan itu memberi ya, bukan menangkap. Kalau menangkap itu adalah kalau yang menangkap itu adalah radikal bebasnya. Kemudian yang B menggunakan elektron radikal. Nah, antioksidan ini tidak memanfaatkan elektron radikal, melainkan menyumbangkan, dia yang memberi. Kemudian yang C menarik elektron radikal nah ini juga salah karena ini akan memperparah radikal bebas. Karena antioksidan ini sifatnya donor, bukan narik. Kemudian
Yang D menumbuk radikal bebas. Nah, ini nggak ada mekanisme seperti ini gitu ya. Jadi yang benar adalah yang E. Kemudian ini yang kemudian ini selanjutnya enzim SSBP single strand binding protein pada sintesis DNA berfungsi untuk hal di bawah ini. Nah, SSBP atau single strand binding protein ini merupakan enzim yang berperan dalam sintesis DNA. Nah, mekanisme kerjanya gimana? Yang pertama, dia akan mengikat dulu DNA untai tunggalnya. Nah, di sini namanya adalah ssDNA. Nah, SSBP ini secara spesifik akan mengikat dan menstabilkan DNA untai tunggal single strand yang terbentuk saat heliks DNA terbuka oleh enzim helikase selama replikasi. Jadi waktu replikasi, enzim helikase ini akan membuka dulu. Nah, kemudian SSBP ini akan mengikat dan menstabilkan DNA untai tunggal yang udah dipecah tadi. Nah, jadi kalau tanpa SSBP, untai DNA yang terbuka ini tidak bisa membentuk struktur sekunder seperti hairpin loops atau terdegradasi oleh nuklease. Kemudian yang kedua adalah dengan mencegah pembentukan kembali DNA untai ganda karena atau renilling. Nah, jadi kan SBP ini kan apa namanya mengikat agar single single strandnya itu bisa tetap kan. Nah, dengan dia diikat dan distabilkan, dia tidak akan kembali. Nah, jadi SBP ini akan menghalangi kedua untai DNA untuk berikatan kembali sehingga memastikan DNA itu tetap dalam bentuk untai tunggal untuk bisa digunakan sebagai cetakan atau template oleh DNA polimerase. Kemudian yang ketiga, dia melindungi DNA dari kerusakan. Nah, dengan membungkus ssDNA tadi, SSBP ini juga ngelindungi single strand tadi dari serangan nuklease, yaitu enzim memotong DNA. Kemudian yang keempat, itu memfasilitasi kerja DNA polimerase. Nah, SBP ini membantu DNA polimerase seperti polimerase 3 pada bakteri atau DNA pada eukaryot untuk bergerak lebih efisien di sepanjang cetakan DNA. Jadi yang nomor 61 yang masuk di dalam 4 ini adalah yang mempertahankan single strand DNA. Nah, untuk mengidentifikasi, menyambung yang terputus, mensintesis DNA baru dan membuka double helix, ini ada enzimnya masing-masing yang bisa teman-teman review kembali materinya ya. Kemudian next adalah enzim di bawah ini benar untuk replikasi semi konservatif. Nah, teman-teman aku harap nggak lupa tentang replikasi semi konservatif itu gimana, karena replikasi itu ada tiga kan ya. Nah, tapi yang sejauh ini digunakan dan dipercaya itu adalah yang semi konservatif. Nah, replikasi semi konservatif ini itu adalah proses sintesis DNA baru di mana satu untai DNA induk berpasangan dengan untai DNA baru. Nah, enzim-enzim yang terlibat ini ada empat teman-teman. Yang pertama adalah helikase, yaitu em, yaitu untuk membuka pilihan DNA. Nah, helikase ini membuka pilihan DNA memisahkan untai ganda menjadi untai tunggal. Nah, kemudian yang nomor dua adalah SSBP, single strand binding protein. Ini em, yaitu menyambungkan fragmen Okazaki pada untai lagging. Nah, kemudian ini yang kecuali adalah enzim endonuklease. Nah, endonuklease ini fungsinya apa? Kok dia bukan tidak termasuk dalam untuk replikasi semi-konservatif? Nah, jadi endonuklease ini adalah berfungsi memotong DNA di tengah rantai, yaitu memotong DNA yang rusak. Jadi tidak digunakan pada replikasi yang normal. Karena replikasi semi-konservatif itu fokusnya pada sintesis DNA baru, jadi tidak untuk pemotongan DNA. Gitu. Kemudian next, em, bentuk ikatan yang tidak benar pada pernyataan di bawah ini adalah, nah jawabannya itu adalah yang E, yaitu ikatan antara radikal bebas yang ditangkap oleh enzim AGT adalah ikatan hidrogen. Nah, jadi enzim AGT itu apa sih? Nah, AGT itu kepanjangannya adalah alkyl guanin DNA glycosylase. Nah, dia ini berperan untuk perbaikan kerusakan DNA akibat alkilasi. Misalnya basa O6 basa O6 metil guanin. Nah, kalau em,
Alkilasi, kalau misalkan teman-teman belajar di kimia itu dia adalah pembentukan apa ya, ikatan alkil gitu nggak sih? Iya, kayak gitu deh. Nah, jadi enzim AGT ini adalah untuk perbaikan kerusakan DNA. Nah, kemudian mekanismenya adalah perbaikannya melibatkan pemutusan ikatan glikosidik, bukan ikatan hidrogen antara basa yang rusak dan tulang punggung DNA, lalu menggantinya dengan basa normal. Jadi teman-teman kalau ingat apa namanya yang dia apa namanya untai helix yang di apa namanya ketik di DNA itu kan yang apa yang double strand itu. Nah, itu ikat teman-teman kalau bisa itu ingat ikatan-ikatan yang mengikat antara basa antara nukleotidanya, kemudian dan komen-komen di dalam sana. Nah, untuk basa yang rusak, untuk basa dan juga tulang punggung yang paling pinggir itu diikat sama ikatan glikosidik. Jadi untuk ini jawabannya itu adalah yang E. Jadi dia itu bukan ikatan hidrogen tapi ikatan glikosidik. Kemudian nomor 74, indikator dari patofisiologi DNA mitokondria adalah nah, oke, DNA mitokondria atau mtDNA ini rentan banget sama kerusakan karena lokasinya itu dekat dengan sama rantai transport elektron atau sumber eh, reak reaktif oksigen spesies atau ROS dan kurangnya sistem reparasi DNA yang efektif dibandingkan dengan DNA inti. Nah, DNA inti ini tuh juga hanya ada di mitokondria aja ya teman-teman. Jadi nukleus itu nggak ada. Nah, kerusakan mtDNA ini bisa menyebabkan beberapa hal nih. Yang pertama adalah menurunkan energi atau ATP. Nah, mtDNA ini mengkode protein untuk rantai respirasi mitokondria. Mutasi atau kerusakan mtDNA ini akan mengganggu fosforilasi oksidatif. Teman-teman ingat fosforilasi oksidatif di respirasi ya. Nah, fosforilasi oksidatif ini akan mengurangi produksi ATP kalau diganggu. Kemudian yang kedua adalah senyawa oksigen reaktif Ross itu naik. Nah, ini benar teman-teman. Jadi, kerusakan mtDNA menyebabkan disfungsi kompleks rantai respirasi. Nah, ini akan meningkatkan kebocoran elektron dan produksi superoksida, hidrogen peroksida dan radikal bebas lainnya. Nah, jadi ketika mtDNA ini rusak, otomatis apa namanya? Otomatis dia itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada jalur-jalur untuk respirasi, pada proses-proses respirasi. Nah, di proses respirasi yang menghasilkan ATP itu kan ada di fosforilasi oksidatif sama di rantai rantai transfer elektron kan. Nah, dengan rusaknya DNA mitokondria ini secara otomatis fosforilasi oksidatif eh, dan rantai transport elektron ini terganggu. Nah, otomatis kalau misalkan fosforilasi oksidatifnya itu terganggu, otomatis ATP-nya itu udah pasti berkurang. Nah, kemudian senyawa oksigen reaktif, nah ROS ini kalau dia itu normal, tidak ada kerusakan, itu aja dia udah itu aja dia udah bocor 1 sampai 5%. Apalagi kalau misalkan mtDNA-nya rusak, nah dia bisa makin naik lagi konsentrasi ROS-nya. Nah, kemudian hubungannya apa? Apakah kenapa hubungan A dan B ini apa sih? Nah, jadi ROS ini kan berusuk mtDNA, kemudian rantai respirasi terganggu, secara otomatis produksi ATP turun dan ROS maka semakin naik. Nah, kemudian yang C dan yang D ini sebenarnya sebenarnya itu juga salah satu bentuk patofisiologi, tapi dia itu tidak secara langsung menunjukkan bahwa yang bermasalah itu ada di mitokondrianya. Bisa jadi yang bermasalah itu di tempat lainnya. Itulah sebabnya dia dikatakan bukan indikator utama. Kemudian next. Nah, ini barusan banget kita omongin ya. Pada proses respirasi sel eukariot, 3-5% oksigen yang dikonsumsi oleh mitokondria ini berubah menjadi yang benar adalah merubah menjadi radikal bebas superoksid anion atau ROS. Nah, jadi superoxide anion atau O2 negatif ini adalah bentuk radikal bebas pertama yang dihasilkan dari kebocoran elektron selama respirasi mitokondria, tepatnya di rantai transport elektron.
Nah, prosesnya gini. Sebagian besar 90-95% direduksi menjadi H2O air di kompleks 4 atau sitokrom C oksidase rantai transport elektron. Nah, kemudian sekitar 1-5% oksigennya itu akan bocor dari RTE, terutama dari kompleks 1 dan 3, dan membentuk radikal bebas superoxide anion melalui transfer elektron tunggal. Semoga teman-teman ingat ya skemanya gimana. Jadi, apa namanya? Dia tuh ada beberapa kompleks, kalau nggak salah ada 4 kompleks. Nah, kemudian yang akan mengalami banyak kebocoran itu ada di kompleks 1 dan 3. Nah, kemudian elektron yang bocor dari RTE ini akan bereaksi dengan O2. Karena kan O2 itu kan akan menangkap elektron kan, teman-teman. Nah, otomatis elektron yang bocor ini pasti langsung berikatan sama oksigen yang udah standby di situ. Nah, O2 negatif ini kemudian adalah menjadi ROS primer yang kemudian dapat dikonversi menjadi ROS lain seperti H2O2 oleh SOD dan radikal hidroksil gitu. Next, senyawa karsinogenik yang dapat menyerang DNA bersifat jawabannya adalah elektrofil. Nah, karsinogen genotoksik ini bersifat elektrofil karena mampu berikatan kovalen dengan DNA melalui serangan pada pusat nukleofilik. Tadi aku sebenarnya mau menampilkan reaksinya, tapi aku lupa ya teman-teman. Mungkin nanti kalau memang butuh, mungkin nanti teman-teman bisa chat aku aja ya. Kemudian nomor 77, enzim antioksidan glutation peroksidase yang tinggi menunjukkan tingginya radikal bebas hidroksil. Nah, mungkin dari kita dari awal, yang pertama adalah fungsi glutathione peroksidase. Nah, jadi fungsinya dia itu ada dua. Yang pertama adalah mengkatalisis reduksi hidrogen peroksida dan lipid peroksida menjadi air atau alkohol yang tidak berbahaya menggunakan glutathione reduksi sebagai donor elektron. Kemudian yang kedua adalah GSSG, glutathione teroksidasi. Kemudian direduksi kembali menjadi GSH oleh enzim glutathione reduktase. Nah, glutathione peroksidase ini menangkal radikal peroksida seperti hidrogen peroksida H2O2 tadi. Kemudian lipid peroksida. Nah, karena GPX glutathione peroksidase ini menangkal radikal peroksida, maka jawabannya itu bukan yang A, tapi yang B ya teman-teman. Eh, bukan bukan yang A, tapi yang E. Kenapa kok bukan yang B? Yang B karena kita tahu kan kalau yang berakhiran ase itu pasti enzim. Jadi yang B sama yang C itu nggak mungkin ya. Nah, kemudian kenapa kok jawabannya yang E? Kenapa kok peroksil? Karena nama lain dari apa namanya? Apa sih namanya itu? Nama lain peroxide itu adalah peroksil, gugus peroksil gitu. Makanya jadi jawabannya itu adalah yang E, yang peroksil. Jadi bukan hidroksil ya teman-teman. Aku lupa mau mencantumkan kalau yang benar itu yang E. Tapi mungkin nanti bisa aku tambahin dulu deh sebelum aku share ke teman-teman ya. Kemudian yang nomor 79, protein yang berfungsi untuk stabilisasi sel endotel pembuluh darah adalah jawabannya adalah yang E, yaitu angiopoietin 1. Nah, angiopoietin 1 ini adalah protein yang fungsinya itu adalah untuk stabilisasi dan pematangan sel endotel pembuluh darah. Nah, mekanismenya gimana? Nah, jadi angiopoietin 1 ini akan mengaktifkan reseptor TIE2 yang mana reseptor ini akan memicu sinyal antiinflamasi dan anti-apoptosis. Nah, kemudian dia akan memperkuat interaksi sel endotel, sel perivaskular, perisit, sel otot polos, kemudian akan meningkatkan integritas pembuluh darah. Nah, kemudian kemudian setelah itu akan menghambat kebocoran vaskular dengan mempertahankan struktur tight junction. Jadi dia akan ketat, otomatis dia itu akan stabil. Nah, kemudian mungkin kita bisa sekalian kenalan nih sama ada protein yang lain, ada eritropoietin, ada FIGA, sama angiopoietin 2. Nah, eritropoietin 1 atau 2 ini merupakan eritropoietin yang mana dia tuh berfungsi sebagai stimulasi produksi sel darah merah di sumsum tulang. Sedangkan kalau FIGA, yaitu Vascular Endothelial Growth Factor ini berperan dalam pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis, tetapi meningkatkan permeabilitas vaskular atau tidak stabilisasi. Jadi dia tuh tidak berfungsi untuk stabilisasi, tapi membentuk pembuluh darah baru atau angiogenesis.
Kemudian angiopoietin 2 ini malah antagonisnya angiopoietin 1 ya. Kemudian next, berikut ini benar terkait dengan metastasis sel kanker. Kecuali, nah jawabannya itu mungkin bisa kita jawab dengan kita mengetahui terlebih dahulu proses metastasis sel kanker itu gimana sih. Nah, yang pertama itu adalah intrafasasi, yaitu di mana sel kanker ini masuk ke aliran darah. Nah, gimana kok sel kanker ini bisa masuk ke aliran darah? Yang pertama adalah dengan mendown regulation dulu ekederin, yang mana ekederin ini kalau di down regulation itu akan melemahkan adesi sel-sel kanker ke jaringan asal. Otomatis dia lebih mudah untuk masuk ke aliran darah. Kemudian dia akan mengupregulation integrin. Nah, karena dia di upregulation, harusnya nah, maka jawaban yang D, pada tahap intravasasi terjadi downregulation, itu salah. Yang benar adalah upregulation. Maka nanti jawabannya adalah yang D. Nah, integrin ini kenapa kok dia harus di upregulation? Karena integrin ini diperlukan untuk membantu sel kanker bisa menembus membran basal dan masuk ke pembuluh darah. Jadi, setelah ikatan dengan jaringan asalnya itu dilepas sama sama dengan mendown regulation kan ekedrin, kemudian untuk dia bisa menembus membran basal untuk bisa. Jadi kalau teman-teman ingat untuk jadi kan pembuluh darah dengan jaringan itu ada namanya membran basal. Nah, membran basal itu susah ditembus teman-teman. Nah, makanya nanti kalau teman-teman belajar di semester selanjutnya itu misalkan dia itu apa sih namanya? Misalkan dia itu obat itu nggak cukup mampu untuk larut ke dalam membran basal, maka obat itu akan terakumulasi di darah. Makanya itulah kenapa dibutuhkan ada protein-protein ini karena memang membran basal itu sulit ditembus, teman-teman. Makanya itu harus mengupregulation integrin. Nah, karena integrin ini diperlukan untuk membantu sel kanker itu bisa menembus membran basal dan masuk ke pembuluh darah. Nah, kemudian ekstravasasi, yaitu sel kanker keluar dari pembuluh darah, ini dengan mengupregulation integrin. Nah, jadi yang A ini benar teman-teman. Tapi kalau di sini A-nya disalahin ya. Nah, jadi yang benar itu yang D ya teman-teman. Nah, upregulation integrin ini membantu sel kanker melekat ke endotel pembuluh dan keluar dari sirkulasi. Kemudian yang ketiga adalah peran enzim protease dan FIGF. Nah, enzim ini peningkatan sintesis enzim protease yang C ya. Misalnya MMP, matriks metaloproteinase ini berguna untuk mendegradasi matriks ekstraseluler. Nah, kemudian kalau peningkatan sintesis VEGF ini akan memicu angiogenesis untuk suplai nutrisi tumor baru. Nah, jadi sel kanker itu dia punya mekanisme yang memang bisa dikatakan apa ya? Sel kanker ini kalau sel kanker ini kalau sel kanker ini tuh apa ya, dia itu pinter banget untuk nyari jalan biar dia itu bisa menyebar. Makanya kenapa kok kalau teman-teman ingat kenapa sih kok kanker itu bisa menyebar? Kenapa sih kok misalkan biar bisa dibilang misalkan dia kanker payudara, tapi kok gejalanya bisa sampai mana-mana, sel kanker ketemu di mana-mana, misalkan kayak gitu. Tapi kalau iya sih kalau payudara bisa deng, iya itu bisa bermetastasis. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi misalkan misalkan dia itu menyerang ibarat kata coba kita yang paling umum itu kan kanker payudara ya. Misalkan kanker payudara pertama kali tumbuh itu ada di payudara. Nah, kenapa kok dia bisa menyebar? Karena dia itu akan pindah melalui pembuluh darah. Nah, gimana mekanisme pindahnya? Dia dia melakukan yang pertama itu adalah intravasasi. Jadi dia itu kan ada di jaringan, lalu dia itu berintravasasi dengan itu tadi downregulation ekedrin dan mengupregulation integrin, lalu masuk ke pembuluh darah. Nah, kemudian di pembuluh darah itu dia ngikut alirannya. Nah, setelah itu dia itu akan melakukan ekstravasasi, di mana dia tuh pertama itu akan melekat dulu ke endotel pembuluh darahnya. Nah, setelah dia melekat ke pembuluh darah, kemudian dia itu akan melewati membran basal, lalu dia akan menempel di jaringan yang dia tuju.
Nah, kemudian ketika jaringan itu udah dia kemudian beranak pinak kan di situ dia berkembang biak, dia membelah diri dan sebagainya itu banyaklah sel kanker di situ, baru dia pindah lagi, pindah ke jaringan yang lain, begitu terus sampai seluruh sel yang ada di dalam tubuh itu bisa tersebar kanker. Nah, dan masalahnya kanker itu kan nggak cuma satu ya selnya, dia banyak. Nah, mungkin ada, nah jadi bisa jadi ada sel yang ke jaringan sana, ada sel yang ke jaringan sini. Mereka ibaratnya bagi tugas. Makanya kenapa, itulah kenapa kanker itu cepet banget nyebarnya. Itu karena itu teman-teman. Aku harap semoga penjelasan aku bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan dia udah di jaringan lain, terus gimana? Apakah cukup sampai di situ? Nah, enggak. Dia itu kemudian dia akan mengaktifkan enzim protease dan juga FEGF. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membentuk aliran darah yang baru, membentuk pembuluh darah baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nutrisi. Karena kalau kita makan, karena sel itu kita tuh kan butuh makan ya, butuh ATP kita kan. Nah, em, dari mana dia dapat sumber itu ya dari pembuluh darah kita yang mengantarkan. Makanya dia makanya dia juga meng, meningkatkan sintesis FEGF ini biar dia itu bisa membuat pembuluh darah yang baru untuk suplai makanannya mereka gitu. Kemudian next yang benar terkait penghambatan apoptosis pada sel kanker kecuali jawabannya adalah kecuali yang C. Jadi mekanisme penghambatan apoptosis pada kanker yang pertama adalah inaktivasi gen P53. Nah, jadi P53 ini dijuluki sebagai guardian of the genome yang memicu apoptosis jika DNA itu rusak. Kemudian overekspresi BCL-XL. Nah, BCL-XL ini adalah protein anti-apoptosis dari keluarga BCL2 yang menghambat pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Kemudian yang ketiga adalah overekspresi BCL2. Ini benar karena BCL2 ini mencegah apoptosis dengan menghalangi aktivasi kaspase. Kemudian yang keempat adalah modifikasi interaksi FAS dan FASL. Ini benar karena sel kanker ini sering menekan sistem FAS atau FASL, jalur apoptosis ekstrinsik untuk menghindari kematian sel. Nah, berarti yang salah, yang kecuali itu adalah yang C, terjadi inaktivasi protein RB. Nah, jadi protein retinoblastoma atau protein RB ini berperan dalam regulasi siklus sel, yaitu menghambat transisi G1 ke S. Jadi dia bukan apoptosis. Nah, inaktivasi RB secara otomatis akan menyebabkan proliferasi yang tidak terkendali, tetapi dia tidak secara langsung menghambat apoptosis. Kanker itu biasanya menginaktivasi RB untuk memicu proliferasinya, bukan untuk bertahan diri dari apoptosis. Itulah kenapa yang C itu tidak benar. Next, transcription factor pada jalur proliferasi yang mengalami mutasi pada sel kanker adalah MYC. Nah, MYC ini adalah master regulator proliferasi sel yang mengontrol ekspresi gen-gen terkait siklus sel. Misalkan saja siklin D, kemudian CDK, metabolisme, dan pertumbuhan sel. Nah, kemudian transkripsi faktor BCL2 itu apa? Nah, BCL2 itu adalah protein anti-apoptosis yang menghambat kematian sel. Nah, dia berperan dalam bertahan hidup sel, bukan proliferasi langsung. Nah, kemudian kalau IRF, dari namanya udah kelihatan ya, interferon regulatory factor. Jadi IRF ini terlibat dalam respon imun dan inflamasi, namun bukan untuk proliferasi. Kemudian NFKB ini untuk respon inflamasi juga. Nah, APS1 ini terlibat dalam proliferasi dan transformasi sel, tapi mutasinya itu tidak seumum MYC pada kanker. Nah, kemudian aktivitas biokimiawi yang terjadi pada mitokondria adalah, nah ini semuanya benar, mungkin kita bahas satu-satu ya. Respirasi sel. Dia benar karena mitokondria adalah tempat utama rantai transfer elektron kompleks 1 sampai 4 dan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Nah, katabolisme lipid ini juga benar karena beta oksidasi asam lemak terjadi di matriks mitokondria yang mana mengubah asam lemak menjadi asetil CoA untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, kemudian siklus Krebs. Nah, tadi sudah dibilang kalau katabolisme lipid ini hasilnya akan masuk siklus Krebs, maka secara otomatis siklus Krebs itu benar. Yang mana dia berlangsung di matriks mitokondria untuk mengoksidasi asetil CoA yang tadi di katabolisme dari lipid menjadi NADH dan FADH2 untuk menghasilkan ATP.
Kemudian yang keempat adalah pembentukan radikal bebas, yang mana ini benar karena tadi juga udah aku bilang kalau radikal bebas ini dihasilkan sebagai produk sampingan karena ada yang bocor ya di kompleks 1 dan 3. Kemudian next, pengembangan obat berbasis antibodi monoklonal untuk kanker dengan target ligand vascular endothelin growth factor (FIGF) ditujukan untuk menghambat sinyal. Udah jelas banget jawabannya angiogenesis ya tadi udah kita bahas. Nah, jadi FIGF ini adalah sinyal proangiogenik utama yang mengaktifkan reseptor FIGFR pada sel endotel pembuluh darah. Nah, antibodi anti FIGF ini sebagai contoh kita punya bevacizumab atau inhibitor FIGFR, contohnya ramucirumab. Jadi yang ke belakangnya map 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 itu anti FIGF ya. Nah, dia akan memblokir interaksi FIGF dan FIGFR sehingga dia akan menghambat angiogenesis. Dogma Central Crick and Watson. Nah, dogma ini tentunya teman-teman harus tahu banget dan harus dibaca banget karena emang ini penting juga ya. Dan ini ibaratnya dasar ya. Meliputi, nah, dogma Central Crick and Watson ini yang merupakan bagiannya itu adalah replikasi DNA di nomor 1 dan nomor 3. Nah, sintesis DNA dari DNA itu disebut sebagai replikasi. Sintesis RNA dari DNA itu disebut dengan transkripsi. Nah, kemudian apa sih yang salah dari sintesis protein dari DNA ini disebut dengan translasi? Nah, sebenarnya prosesnya itu benar. Sintesis protein dari eh, sebenarnya benar prosesnya itu ada dan translasi itu juga termasuk dalam dogma eh, Central Crick and Watson. Tetapi dia itu bukan dari DNA langsung. Nah, kalau soal itu kan bilang dari DNA kan. Nah, yang benar protein itu dari RNA. Habis dari DNA, RNA, sintesis protein. Maka yang nomor 2 itu salah. Kemudian yang keempat salahnya di mana? Nah, sintesis DNA dari RNA ini juga bukan bagian dari bukan bagian dari dogma ini. Karena proses ini adalah reverse transkripsi. Nah, dogma Central Crick and Watson ini itu hanya ada replikasi, transkripsi, translasi. Tidak ada namanya reverse transkripsi. Maka yang nomor 4 ini salah gitu. Kemudian next. Pada saat sintesis protein yang dibutuhkan saat sintesis protein. Kenapa? Karena kan kita tahu ya kalau sintesis protein itu kan dari dari RNA ke dari RNA ke asam amino kan. Nah, sehingga yang kita butuhkan itu adalah enzim-enzim untuk RNA. Nah, enzim-enzim untuk DNA ini tidak kita perlukan. Nah, DNA misalkan yang pertama adalah DNA polimerase ini berperan untuk replikasi DNA, jadi bukan untuk sintesis protein. Terus helikase ini juga membuka pilihan DNA selama replikasi. Nah, kemudian pada sintesis protein sudah ada RNA polimerase, jadi dia tidak membutuhkan DNA helikase lagi. Kemudian endonuklease ini juga untuk memotong ya tadi udah ada di awal juga. Jadi dia bukan untuk sintesis protein. Maka yang benar adalah yang 4 saja. Kemudian 117. Pernyataan yang benar untuk proses sintesis protein adalah ini semuanya benar, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, tRNA berfungsi
Sorry teman-teman karena aku lebih sebentar. Coba aku share screen lagi ya. Oke, ini aku ulangin lagi ya. Jadi, yang kedua, yang kedua, protein disintesis di rRNA ini benar, tapi sebenarnya kalimatnya kurang pas itu karena protein itu kan disintesisnya itu kan di ribosom sebenarnya. Jadi rRNA itu kan terdiri dari rRNA dan protein. Nah, tapi sebenarnya tempatnya itu di ribosom. Tapi kita bisa menganggap ini benar karena ya benar juga kalau emang protein itu disintesisnya itu oleh rRNA. Kemudian mRNA membawa informasi genetik untuk diterjemahkan ini juga benar karena dia setelah di apa namanya setelah ditranskripsi mRNA ini yang membawa informasi genetik untuk kemudian ditranslasikan. Kemudian yang keempat asam amino disusun menjadi protein di ribosom ini juga benar ya teman-teman udah tahu lah. Kemudian next Pre-mRNA diubah menjadi mRNA yang mature akan mengalami proses. Nah, yang benar adalah splicing, polyadenylation, dan capping. Nah, splicing itu apa? Splicing itu adalah pemotongan intron, bagian non-coding, dan penyambungan ekson. Jadi teman-teman pasti ingat ya di pelajaran SMA, kalau RNA itu ketika mRNA, pre-mRNA itu terdiri dari yang namanya intron dan ekson. Nah, isinya intron itu juga sebenarnya sama kode-kodenya, tapi kode-kodenya itu tidak Aku lagi terpakai dan bentar. tidak perlu diterjemahkan. Maka intron itu dipotong untuk kemudian kemudian eksonnya disambung. Nah, inilah yang disebut dengan splicing. Nah, kemudian polyadenylation ini yaitu penambahan ekor poli A serangkaian adenin pada ujung 3 untuk stabilitas mRNA. Bisa dibilang polyadenylation ini kayak nambahin ekor gitulah ya. Nah, kemudian capping ini cap itu kan topi ya teman-teman. Jadi capping itu bisa dibilang dia tuh menambahkan cap. Cap itu adalah 7 metil guanosin pada ujung 5. Dia itu tujuannya adalah untuk melindungi mRNA dan membantu translasi. Karena kan mRNA itu kan harus pindah dari di nukleus harus pindah ke ribosom. Maka dia itu butuh dilindungi dulu karena ya dia itu sangat sensitif kan teman-teman. Jadi dia harus dilindungi. Makanya itu ada capping. Nah, kemudian kenapa yang inversing itu tidak termasuk? Nah, inversi itu adalah pembalikan urutan. Jadi dia itu bukan bagian dari proses pematangan mRNA. Kemudian selanjutnya, target sasaran radikal bebas dalam tubuh adalah, target sasarannya itu ada 3, yaitu lipid, DNA, dan protein. Nah, lipid. Nah, dia itu menyasar lipid menyebabkan apa? Nah, dia itu ke lemak itu menyebabkan peroksidase lipid, terutama pada membran sel. Kemudian yang kedua adalah DNA, dia akan menyebabkan kerusakan DNA seperti mutasi dan strand breaks. Nah, terus kemudian ketika DNA-nya rusak, kemudian terjadi mutasi, apa yang terjadi bisa memicu kanker dan gejala-gejala lainnya ya teman-teman. Tapi yang paling banyak kita temui itu biasanya kanker. Kemudian yang ketiga adalah protein. Nah, protein ini bisa menyebabkan radikal bebas ini bisa menyebabkan denaturasi protein dan gangguan fungsi enzim. Kemudian yang bukan itu adalah karbohidrat yang mana sebenarnya karbohidrat ini tuh juga bisa menjadi target. Tetapi kerusakannya itu tidak sebesar lipid, DNA atau protein. Jadi ya nggak ngefek banget sih untuk tubuh. Jadi bisa dikatakan target sasarannya itu adalah lipid, DNA, dan protein. Kemudian 120. Pernyataan yang benar untuk RNA adalah yang benar adalah 1 dan 3. Nah, 1 disintesis dari DNA ini benar. Nah, jadi RNA disintesis melalui transkripsi dari DNA template. Nah, iya benar kan? Jadi apa namanya RNA itu kan didapat dari DNA. DNA kemudian jadi mRNA, kemudian baru dia diterjemahkan.
Jadi benar kalau disintesis melalui dari DNA template. Kemudian yang kedua memiliki gula deoksiribosa. Ini jelas salah karena RNA itu adalah gula ribosa. Nah, mungkin teman-teman kalau bingung ingat-ingat aja kalau RNA itu kan depannya R, berarti dia gulanya gula ribosa. Kalau DNA itu kan D ya, jadi deoksiribosa. Terus yang nomor tiga, tidak mengandung basa timin. Nah, kenapa kok salah? Padahal emang RNA itu kan nggak ada timin, adanya urasil. Nah, karena em, timin itu adalah pasangannya urasil. Kalau misalkan dia tidak menggunakan timin, dia tidak akan ada urasil. Makanya itu pernyataan ini dianggap s- ter- per- eh pernyataan ini sorry maaf teman-teman. Jadi pernyataan itu benar karena benar tidak mengandung basa timin karena RNA ini menggunakannya urasil sebagai pengganti timin. Kemudian yang keempat, fungsi adenin diganti dengan urasil. Ini yang salah. Jadi adenin ini apa namanya ada di RNA dan berpasangannya itu dengan urasil. Dia tuh berpasangan, bukan digantikan fungsinya gitu. Karena kan kalau misalkan nggak ada adenin, maka nggak akan ada urasil gitu. Jadi bukan diganti fungsinya, tapi ya emang mengganti kode aja gitu. Kemudian next, pada sintesis protein terjadi aktivitas yang benar adalah satu dan tiga. Nah, benar. Oh, ini tadi udah ada yang sebelumnya, tapi ya nggak sih? Langsung aja aku next karena tadi udah ada depannya. Kemudian radikal bebas dapat meningkat bila dalam keadaan ini semua pilihannya benar. Penjelasan satu-satunya yang pertama, kenapa kok bisa leukositnya naik? Nah, sebenarnya kalau misalkan ada peningkatan leukosit, interpretasi kita pertama adalah udah pasti di situ ada inflamasi. Udah pasti di situ ada peradangan. Udah pasti di situ ada respon karena leukosit itu adalah respon tubuh ketika ada sesuatu yang nggak benar karena kan sel darah putih atau leukos itu kan udah kayak tentara tubuh kita ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu asing yang masuk itu mereka pasti akan naik kadarnya. Maka kalau misalkan maka peningkatan leukosit ini maka peningkatan leukosit ini akan menghasilkan radikal bebas untuk bisa melawan patogen-patogennya. Nah, kemudian yang kedua adalah aktivitas meningkat. Ini benar, karena aktivitas fisik ini meningkatkan metabolisme oksidatif yang menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Nah, kemudian infeksi ini benar karena infeksi ini kan memicu respon imun ya, fagositosis yang melepaskan radikal bebas untuk membunuh mikroba. Kemudian yang keempat, stres. Ini juga benar karena stres fisik atau psikologis ini meningkatkan produksi hormon kortisol dan oksidasi seluler yang mana dia memicu pembentukan radikal bebas. Kemudian yang nomor 102, kemudian next kita bahas 124. Penghasil radikal bebas intraseluler. Ada mitokondria, makrofag, leukosit, sitoplasma. Yang benar adalah 1, 2, dan 3. Nah, mitokondria ini benar karena dia itu menghasilkan ROS ketika rantai transport elektron. Kemudian makrofag ini benar karena makrofag itu dia itu akan melawan patogen dengan menghasilkan radikal bebas melalui respiratory burst. Kemudian leukosit ini juga benar karena sel leukosit terutama neutrofil ya, itu menghasilkan radikal bebas sebagai mekanisme pertahanan melawan infeksi. Nah, yang keempat, sitoplasma ini udah jelas-jelas salah ya. Karena sitoplasma itu memang bukan menghasilkan radikal bebas meskipun reaksi oksidatif itu bisa terjadi di dalamnya. Karena kan sitoplasma itu kan dia kayak cairan yang apa namanya yang melindungi ya dan dia tuh sebagai transportasi juga lewatnya ya. Jadi sitoplasma itu dia tidak menghasilkan radikal bebas, tapi memang reaksi oksidatif itu kenapa bisa terjadi di dalamnya karena dia itu cairan yang apapun itu bisa ada di sana. Tapi dia secara fungsi itu bukan untuk menghasilkan radikal bebas. Jadi jawabannya salah. Nah, maka yang benar adalah pilihan 1, 2, dan 3. Kemudian yang 125, kadar malodialdehid yang tinggi di dalam darah menunjukkan yang pertama jawabannya adalah semua pilihan benar. Jadi, maaf, ini semua pilihan benar ini salah ya teman-teman. Jadi, ini aku revisi yang
Yang benar itu adalah nomor 2 dan 4, yakni peroksidasi lipid dan juga ROS yang tinggi. Nah, malondialdehida ini adalah marker peroksidasi lipid. Nah, kenapa kok infeksi itu bukan? Nah, karena infeksi ini memang dapat meningkatkan radikal bebas, tetapi MDA itu bukan penanda langsung infeksi. Jadi dia tuh nggak spesifik. Jadi kalau misalkan MDA-nya tinggi, dia itu belum tentu dia itu infeksi, bisa jadi sesuatu yang lain. Tapi kalau MDA-nya tinggi lalu dia infeksi itu juga mungkin mungkin aja. Maka karena dia nggak spesifik itu, maka MDA itu bukan jawabannya. Nah, kemudian peroksidasi lipid ini benar. Jadi MDA itu adalah produk akhir degradasi oksidatif lipid, terutama asam lemak tak jenuh ganda. Maka udah pasti dia itu benar ya. Kemudian yang ketiga, kekurangan zat besi. Ini salah karena memang kekurangan zat besi ini menyebabkan anemia. Jadi bukan peningkatan MDA. Kemudian yang keempat adalah ROS yang tinggi. Ini benar karena MDA itu akan naik kalau ROS, reaktif oksigen spesiesnya ini berlebih. Sehingga otomatis terjadi stres oksidatif. Kemudian nomor 128, growth factor, yang berfungsi dalam pembentukan pembuluh darah adalah, jawabannya adalah udah pasti yang FEGF. Tadi udah kita bahas berkali-kali ya nih kayaknya FEGF nih. Nah, FEGF ini adalah vascular endothelial growth factor. Ini benar karena dia adalah faktor utama angiogenesis yang secara langsung dan spesifik merangsang pembentukan pembuluh darah baru dengan mempengaruhi sel endotel vaskular. Nah, kalau IGF, insulin-like growth factor, ini adalah dalam pertumbuhan sel dan metabolisme. Kalau TGF adalah transforming growth factor, ini proliferasi sel. Kalau EGF, epidermal, ini adalah pertumbuhan dan proliferasi juga. Nah, jadi yang pembentukan pembuluh darah udah pasti FEGF. Kemudian mRNA disintesis di nukleus. Jo, ini kayaknya udah tahu lah ya mRNA disintesis di mana. Jadi kan dari DNA, habis DNA itu kan dia kemudian jadi mRNA. Nah, mRNA ini di nukleus. Setelah nukleus, mRNA-nya itu mengalami apa tadi yang namanya polyadenylation, kemudian splicing, kemudian capping, nah proses itu semua, terus dia keluar, terus dia tuh menjadi tRNA, kemudian dia ke ribosom, kemudian dia menjadi rRNA. Jadi ketika masih mRNA itu kan barusan hasil dari transkripsi, maka dia masih ada di nukleus gitu. Hmm. Kemudian em, pernyataan di bawah ini yang tidak benar untuk fragmen Okazaki adalah yang tidak benar adalah yang D, yaitu disintesis untuk perbaikan DNA. Nah, fragmen Okazaki ini yang tadi udah aku bilang ya, dia itu potongan DNA pendek yang disintesis selama replikasi DNA pada lagging strand. Nah, jadi kan aku mungkin ingin nge-refresh ingatan teman-teman kalau ketika helikase helikase itu kan pertama dia memutus dulu kan semua ikatan double strandnya. Nah, dilepas. Nah, kemudian ada yang geraknya dari 5 ke 3 dan dari 3 ke 5. Iya. Nah, masalahnya nggak bisa kalau dari 3 ke 5 otomatis kalau dia itu sejalan dengan 5 dia akan berjalan terus. Nah, tapi kalau misalkan di lagging strand. Nah, untuk yang 5 ke 3 tadi kan leading strand. Nah, kalau di lagging strand itu dia nggak bisa langsung dari 3 ke 5 tuh nggak bisa. Otomatis dia akan terputus dulu oleh helikase sedikit. Nah, kemudian baru mulai jalan tuh untuk apa namanya? Untuk untuk mensintesis dari 5 ke 3. Nah, kemudian naik lagi helikasenya, baru kemudian dia memulai lagi. Otomatis dia itu terreplikasinya tuh kayak setengah-setengah dikit-dikit gitu. Jadi fragmen-fragmen. Nah, kemudian setelah fragmen-fragmen itu udah ada banyak, udah beberapa, kemudian harus disambung tuh biar dia tuh bisa menjadi strand yang utuh untuk bisa jadi single strand. Nah, itu menyambungnya itu adalah. Nah, kemudian nanti harus disambung tuh. Nah, jadi itu adalah sekilas tentang fragmen Okazaki. Kemudian pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Nah, arah sintesis DNA berlawanan dengan arah membuka DNA. Ini benar. Fragmen Okazaki itu disintesis 5 ke 3 oleh DNA polimerase.
tapi arahnya itu berlawanan dengan arah pembukaan garpu replikasi fork opening. Nah, jadi yang udah tadi aku bilang, karena dia itu em, karena fragmen Okazaki itu adalah munculnya itu pada DNA yang dibukanya itu dari 3 ke 5 ya. Maka dari itu dia kan arahnya selalu berlawanan. Ini kayaknya kalau nggak ada papan tulisnya bingung sih emang jelasinnya. Kemudian yang kedua, em, yang B melibatkan enzim ligase untuk menyambung DNA ini benar. Jadi enzim DNA ligase ini akan menyambungkan fragmen Okazaki yang udah terpisah-pisah tadi. Nah, kemudian selalu terjadi pada lagging strand ini juga benar. Karena kalau leading strand itu udah lurus doang, nggak mungkin terbentuk fragmen-fragmen. Kemudian yang ke D, tidak, yang D tidak disintesis untuk perbaikan DNA ini salah. Karena fragmen Okazaki ini bukan untuk perbaikan, tapi untuk replikasi DNA normal. Maka yang D ini adalah jawaban yang benar untuk nomor 18. Kemudian yang E terjadi potongan pada sintesis DNA ini benar karena memang fragmen Okazaki itu berupa potongan DNA yang terpisah dan belum sebelum disambung. Kemudian nomor 22. Tipe metabolisme yang diakibatkan bila sitokrom P450 terdapat keadaan WT per M adalah, nah, jadi teman-teman, mungkin ini aku nggak tahu ini apakah diajarkan ketika kuliah apa enggak, aku nggak tahu. Cuman karena ini ada di aset, jadi aku bahas aja ya. Variasi genetik pada gen CYP450, CYP450 ini pada mitokondria, iya nggak sih mitokondria kalau nggak salah. Nah, atau mungkin nanti teman-teman bisa cross check lagi ya kalau misalkan aku salah. Nah, ini dapat menghasilkan fenotipe metabolisme yang beda-beda. Ada namanya WT per WT atau well type, yang mana dia akan menghasilkan extensive metabolism atau metabolisme normal. Kemudian ada juga yang menghasilkan metabolisme WT well type permutan, di mana dia akan menghasilkan IM, intermediate metabolism, di mana metabolisme obat ini lebih lambat daripada EM, tetapi lebih cepat daripada PM. Nah, PM ini adalah M per M, mutan per mutan, per metabolism, yakni metabolisme obat ini sangat lambat. Kemudian, duplikasi atau amplifikasi gen UM, ultra rapid metabolism, di mana metabolisme ini akan sangat terjadi dengan sangat-sangat cepat, teman-teman. Oke, eh lanjut nomor 45. Sel kanker dapat melakukan pembelahan yang tidak terbatas disebabkan karena beberapa aktivitas enzim. Ada DNA transkriptase, caspase, RNA polimerase, protease, dan telomerase. Nah, ini kira-kira yang mana? Nah, jawaban yang benar adalah aktivitas enzim telomerase. Kenapa kok jawabannya telomerase? Nah, jadi eh, telomerase ini adalah enzim yang memperpanjang telomer atau ujung kromosom yang biasanya memendek setiap pembelahan sel. Nah, pada sel normal, telomer ini memendek sehingga sel ini masuk ke senescent atau berhenti membelah. Kemudian sel kanker akan mengaktifkan telomerase sehingga telomer tidak memendek, pembelahannya jadi tidak terbatas. Nah, jadi pembelahan tidak terbatas ini dilakukan oleh enzim telomerase. Nah, DNA transkriptase itu apa? Nah, DNA transkriptase ini ya untuk mentranskripsikan. Nah, kemudian caspase ini adalah enzim apoptosis, RNA polimerase ini untuk transkripsi RNA, kemudian protease adalah untuk memecah protein. Nah, jadi jawabannya adalah yang telomerase. Kemudian, sel kanker dapat memanjangkan telomer dengan jalur alternatif melalui. Nah, jadi teman-teman, sel kanker ini dapat mempertahankan panjang telomer. Jadi kan, kalau misalkan kita review yang tadi, telomer ini kan membuat sel kanker itu bisa melakukan pembelahan yang tidak terbatas. Nah, kalau misalkan telomer ini, telomerase ini, dia itu akan membuat telomer itu panjang. Nah, karena dia panjang, otomatis si sel kanker ini tidak akan masuk ke fase berhenti membelah. Dia akan terus membelah terus. Nah, kemudian apa namanya selain dari telomerase,
ini ada cara lain juga nih teman-teman. Nah, yang pertama karena tadi yang kedua ini adalah cara yang alternatif ini adalah ALT, Alternative Lengthening of Telomerase, yakni mekanisme alternatif tanpa telomerase yang bergantung pada yang pertama adalah homolog recombination HR antara telomer untuk menyalin dan memperpanjang telomer. Nah, inilah yang menjadi dasar kita memilih jawaban yang benar adalah recombination. Homolog recombination antara telomer untuk menyalin dan memperpanjang telomer. Kemudian, nah, proses ini melibatkan pertukaran DNA antar telomer sehingga telomer ini tidak memendek. Gitu. Kemudian, proses respirasi sel eukariotik melibatkan beberapa enzim yang terdapat di mitokondria kecuali. Nah, jadi kan tadi juga aku sudah bilang ya kalau misalkan di mitokondria itu ada transport elektron. Nah, transport elektron ini tuh ada beberapa kompleks enzimnya. Nah, kompleksnya ini hanya ada 1 sampai 4, di mana kompleks 1 ini adalah NADH dehidrogenase untuk mengoksidasi NADH. Nah, kompleks 2 adalah suksinat dehidrogenase, yaitu menerima elektron dari suksinat atau siklus Krebs. Kemudian kompleks 3 adalah sitokrom BC1 kompleks, yaitu meneruskan elektron ke sitokrom C. Kemudian kompleks yang keempat adalah sitokrom C oksidase, yang mana dia mengurangi O2 menjadi H2O. Nah, kemudian sisi kompleks 5 ini apa? Nah, kompleks 5 ini sebenarnya emang ada, tapi kompleks 5 ini bukan bagian dari RTE, bukan bagian bukan bagian dari RTE yang ada di mitokondria. Nah, apa kompleks 5 ini adalah ATP sintase, yaitu enzim yang memproduksi ATP menggunakan gradien proton yang dihasilkan oleh RTE. Nah, kemudian selanjutnya, mekanisme slip replication. Dari mtDNA diperoleh bentuk yang terdelesi akibat. Nah, jadi mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai slip replication ya, teman-teman. Nah, mekanisme slip replication pada mtDNA mitokondrial DNA ini bisa menyebabkan delesi. Kenapa sih? Karena yang pertama, H-strand, heavy strand. Nah, benang berat mtDNA ini rentan banget mengalami slippage selama replikasi. Kemudian L-strand, like strand, benang ringan mtDNA juga dapat mengalami misalignment saat replikasi. Kemudian yang ketiga, nukleotida guanin yang mudah teroksidasi. Nah, guanin khususnya di mtDNA ini mudah teroksidasi menjadi 8-okso-G yang menyebabkan kesalahan pasangan pada dan mengakhirkan slippage. Nah, ini memicu delesi selama replikasi. Nah, kemudian DNA aktor polimerase ini tidak mampu membaca nukleotida induk. Ini salah, teman-teman. Karena DNA tag polimerase adalah enzim PCR buatan. Jadi dia itu tidak terlibat dalam replikasi mtDNA yang alami. Nah, replikasi mtDNA itu menggunakan DNA polimerase gamma, POLG, bukan TAG. Ya, insya Allah kayak gitu. Kemudian, sehingga jawabannya adalah yang 4 ya. Jawabannya adalah, ya, bentuk yang maksudnya enggak kan diperoleh bentuk yang terdelesi akibat. Nah, karena ini akibat berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. Berarti yang 4 itu tidak termasuk. Maka jawaban yang benar adalah A. Yang A pilihan 1, 2, dan 3 benar. Nanti sebelum aku kirim coba aku tambahin ya biar teman-teman nggak lupa kalau yang jawabannya itu yang A. Biar besok kalau keluar nggak bingung. Kemudian nomor 60. Pada saat sintesis protein dibutuhkan, ini kayaknya tadi udah, tapi entah kenapa aku tulis lagi. Oke, next. Pernyataan di berikut ini benar untuk di loop DNA mitokondria. Nah, di loop ini apa sih? Jadi, di loop ini adalah daerah non-pengkodean, non-coding pada mtDNA yang berperan sebagai pusat kontrol replikasi dan transkripsi. Nah, di loop ini kepanjangannya adalah displacement loop pada DNA mitokondria. Nah, dia tuh memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah awal terjadinya replikasi. Nah, di loop ini adalah benar, ini adalah tempat replikasi mtDNA dimulai. Daerah non-kode ya, di loop tadi. Nah, kemudian yang kedua hipervariabel. Nah, di loop ini mengandung region hipervariabel atau singkatannya itu adalah HV1 dan HV2.
yang sering digunakan untuk analisis forensik dan evolusi manusia karena tingkat mutasinya tinggi. Kemudian yang ketiga adalah awal terjadinya transkripsi ini juga benar karena D-loop itu juga berisi promotor untuk transkripsi untuk transkripsi mtDNA baik untai H maupun L. Nah, kemudian yang keempat adalah daerah yang menyandi gen. Ini salah ya teman-teman karena kan tadi di loop itu kan udah dibilang ya kalau dia itu adalah daerah non pengkodean. Dia itu adalah non coding pada mtDNA sebagai pusat kontrol replikasi dan transkripsi. Maka kalau misalkan dikatakan apakah di loop itu daerah yang menyandi gen ya udah jelas salah. Orang dia itu daerah non-kode, dia tidak akan menyandi apapun, melainkan dia itu berperan sebagai region control untuk replikasi dan transkripsi gitu. Kemudian next, common deletion. Nah, common deletion ini juga seru nih teman-teman. Jadi common deletion pada mtDNA disebut ya inilah susah ya bacanya, aku juga bingung bacanya. A497 deletion atau mtDNA 4977. Ini adalah delesi 4977 BP yang sering terjadi pada penyakit mitokondria dan penuaan. Nah, jadi mekanismenya itu adalah terjadi karena rekombinasi homolog antara dua direct repeat 13 BP. Kemudian dia menghilangkan 4977 BP termasuk gen ND5, ND6, NCYTB, dan ATPase 8. Oke, mungkin teman-teman kalau baca ininya bingung ya. Maksudnya gimana sih? Kok kayak gitu? Nah, jadi coba teman-teman bayangkan ada angka 49, jangan dibayangkan, jangan gitu deh. Anggap aja ada kalimat apa ya contohnya? Misalkan ada kalimat, kalimat apa ya contohnya? Penyakit mitokondria gitu. Nah, penyakit mitokondria ini ada di nomor 1 sampai 10. Nah, kemudian nomor 11 sampai 20 itu nggak ada. Kemudian nomor 11 sampai 20 itu sandi yang lain. Nah, kemudian nomor 11 sampai nomor 21 sampai 30 itu kembali lagi kayak yang pertama, yaitu apa namanya? Yaitu penyakit mitokondria dan penuaan gitu. Nah, karena di depan tadi udah ada penyakit mitokondria dan penuaan, yang di belakangnya tadi juga ada penyakit mitokondria dan penuaan, otomatis eh si apa namanya yang mentranslasi ini tuh tidak membaca yang pertama. Dia langsung skip ke yang nomor 21 sampai 30. Nah, otomatis kalau yang depan ini nggak kebaca, otomatis kan dia nggak ditranslasikan kan teman-teman. Nah, karena dia nggak ditranslasikan, otomatis gennya apakah protein yang dihasilkan itu sama, apakah asam amino yang dihasilkan sama, itu udah jelas beda kan teman-teman. Nah, otomatis kemudian yang apa namanya otomatis terjadilah delesi. Makanya itu disebut dengan common deletion gitu. Jadi dia itu ada dua yang sama, tapi dia itu hanya membaca salah satunya. Otomatis yang satunya itu ke delete, kehapus, tidak terbaca. Otomatis asam aminonya beda, protein yang dihasilkan beda. Nah, apakah itu dampaknya fatal? Ya fatal dong, karena kalau misalkan protein yang dihasilkan beda, ya otomatis beda gitu. Apa namanya tujuan proteinnya diciptakan itu juga beda gitu. Maka common deletion ini termasuk sesuatu yang sifatnya itu fatal. Nah, ciri khasnya inilah yang ditanyakan di soal ini. Ditandai dengan yang pertama direct repeat 1, 13447 sampai 13459. Jadi ini maksudnya apa? Urutan pengulangan langsung direct repeat 13 BP di posisi 13.447 sampai 13.459. Jadi dia itu pengulangan, iya, pengulangan langsung. Nah, panjang pengulangannya itu 13 bahasa. Nah, jadi yang disebut common deletion ini, pengulangannya itu nggak cuman, kalau misalkan tadi kan aku contohinnya itu kan banyak ya. Nah, kalau di common deletion ini, pengulangannya itu hanya 13 bahasa aja. Jadi cuman 13. Nah, dari 47 ke 59 itu ada 13. Nah, makanya direct repeat ini itu benar.
Kemudian yang kedua, 13 BP direct repeat benar. Ini karena yang satu dan dua itu sebenarnya sama, cuman bahasanya dibedain aja. Terus direct repeat satu, 13447 sampai 13459 juga sama ya kayak yang pertama. Jadi 123 ini benar. Kemudian yang keempat ND5 ATPase 8 ini kenapa kok salah? Karena ND5 dan ATP8 adalah gen yang terletak di wilayah yang terdelesi, tetapi bukan penanda delesi itu sendiri. Gitu. Jadi dia itu em, hilang, ikut hilang, bukan sebagai penanda. Jadi dia itu adalah wilayah yang ikut hilang gitu. Kemudian nomor 82. DNA inti dapat digunakan untuk identifikasi korban yang sulit dikenali akibat kerusakan organ tubuh manusia. Sebab DNA inti mempunyai daerah yang survive, yaitu daerah delup. Jawabannya adalah benar salah. Nah, DNA inti memang digunakan untuk identifikasi korban yang sulit dikenali. Misalnya karena kebakaran, pembusukan, atau kecelakaan yang sangat berat. Kenapa? Maaf Kak, ini device-nya nggak sengaja otomatis on mic. Oh, gitu. Oke. Aku kira kecepatan. Oke. Terus ini jawabannya benar salah. Nah, benar kenapa? Karena DNA inti itu memang sering digunakan untuk identifikasi korban yang sudah dikenali. Nah, tekniknya itu menggunakan STR. Salah satu ya ini teman-teman, salah satu. Bukan semua. Kalau semua udah banyak banget. Tapi salah satu yang paling umum adalah STR. Yang ini short tandem repeat. Tapi ini teman-teman nggak perlu ingat juga karena ini bukan materinya, cuma ini tambahan doang. Ini sering banget digunakan untuk forensik karena ini unik untuk setiap individunya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok salah? Nah, karena DNA inti yang mempunyai daerah delup itu hanya pada mitokondria, hanya pada mtDNA. Sedangkan pada sel biasa, sel normal, sel yang bukan di mitokondria, yang yang biasanya tuh yang di nukleus itu. Nah, itu tidak ada DNA inti. Nah, jadi DNA inti itu hanya pada DNA mitokondria. Jadi dalam sel itu kan ada inti sel sendiri, kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria ini di dalamnya itu juga ada namanya DNA inti. Nah, itu hanya ada di mitokondria aja. Jadi itulah kenapa pernyataan yang kedua ini salah. Dan lagian juga tidak ada hubungannya juga sama STR tadi. Gitu. Kemudian next. Oh ya benar. DNA mitokondria mempunyai bentuk sirkular dengan ukuran 16.569 ppb. Sebab pada kerusakan mtDNA sifatnya reversibel. Nah, pernyataan ini benar salah lagi. Nah, kenapa kok benar? Jadi memang DNA mitokondria atau mtDNA itu memang bentuknya sirkuler. Ya, sirkuler itu apa? Bentuknya adalah cincin tertutup, lingkaran lah. Nah, ukurannya 16.569 ppb pasang basah pada manusia yang mengkode 37 gen, 13 protein, 22 tRNA, dan 2 RNA itu rinciannya. Ini memang hafalan ya teman-teman. Jadi emang kalau misalkan lupa, emang jujur ini emang nggak bisa diawur gitu. Ini emang hafalan. Mungkin teman-teman ingat aja kalau DNA mitokondria itu bentuknya sirkuler. Kemudian ukurannya ya kurang lebih segitulah. 16.569. Nah, akibatnya sebabnya itu salah. Pada kerusakan mtDNA sifatnya reversibel karena kerusakannya itu adalah sifatnya irreversibel, yakni tidak dapat diperbaiki. Kenapa kok tidak dapat diperbaiki? Karena yang pertama, mitokondria ini tidak memiliki sistem perbaikan DNA seefektif inti sel. Jadi ya udah kalau misalkan dia karena kan ya tadi ya inti sel itu kan ibaratnya dia itu mentranskripsikan semua sedangkan kalau mitokondria itu kan hanya DNA milik dia doang kan. Otomatis dia itu nggak punya mekanisme yang sekompleks punya inti sel. Kalau DNA yang di inti sel itu bisa memperbaiki DNA yang rusak, kalau di mtDNA itu nggak bisa diperbaiki otomatis kalau rusak ya ya udah rusak aja gitu. Nah, akumulasi mutasi mtDNA ini juga sifatnya permanen dan ini juga terkait pada penuaan atau penyakit degeneratif. Kemudian, next.
Awal respirasi sel yang terjadi di mitokondria terjadi reaksi oksidasi dari NADH, nikotinamid dehidrogenase sebab oksidan seluler sumber utamanya dihasilkan oleh mitokondria. Nah, pernyataan ini benar-benar tidak berhubungan. Nah, pernyataan satu, kenapa kok bisa benar? Nah, awal respirasi sel di mitokondria ini dimulai dengan reaksi oksidasi NADH oleh kompleks satu. Ingat ya, tadi kompleks satu adalah NADH dalam arti transport elektron. Nah, NADH ini akan melepaskan elektron yang ditransfer ke RTE untuk menghasilkan ATP. Nah, kemudian yang kedua, pernyataan kedua, oksidan seluler sumber utamanya dihasilkan oleh mitokondria. Ini adalah benar. Nah, jadi mitokondria ini adalah sumber utama oksidan seluler. Nah, oksidan seluler itu apa? Ya, itu ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, ROS ini dihasilkan terutama di kompleks satu dan 3 rantai transport elektron akibat kebocoran elektron. Nah, di pernyataan satu ini membahas oksidasi NADH sebagai bagian dari proses respirasi normal. Nah, kemudian pernyataan kedua membahas produksi ROS sebagai efek samping respirasi. Nah, jadi produksi ROS ini bukan sebagai akibat dari oksidasi NADH, melainkan dari kebocoran elektron di rantai transport. Otomatis dia itu tidak berhubungan. Jadi, em, teman-teman paham nggak ya kira-kira? Kalau misalkan penjelasan aku muter-muter dan bingung, teman-teman bisa bilang aja ya. Nanti aku ulangin lagi dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana. Jadi, ya gitu. Kalau kalau jadi teman-teman ingat dulu tadi kan ada kompleks 1 sampai 4. Nah, kompleks satu itu adalah untuk NADH dehidrogenase. Kompleks 2, nah, kompleks satu dan 3 ini menghasilkan ROS. Nah, tapi walaupun ibaratnya bisa dibilang ini kan sama-sama terjadi di kompleks satu, tapi kok nggak berhubungan? Karena NADH itu eh, karena tujuannya pernyataan satu ini adalah membahas oksidasi NADH-nya, yang kemudian NADH ini, yang mana NADH ini bagian dari proses respirasi normalnya. Nah, sedangkan sebabnya itu malah ngomongin efek samping. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Makanya jadinya benar-benar tidak berhubungan. Tapi kedua pernyataan itu tetap benar. Kemudian yang nomor 9, lanjut ke nomor 92. Reaksi radikal bebas akan berhenti bila ada yang mendonorkan satu elektron. Sebab reaksi oksidasi akibat dari radikal bebas menghasilkan satu elektron. Pernyataan ini benar-benar berhubungan. Nah, kenapa pernyataan satu benar? Nah, pernyataan satu benar ini karena reaksi berantai radikal bebas akan berhenti kalau ada molekul yang mendonorkan satu elektron ke radikal bebas, sehingga radikal tersebut menjadi stabil. Nah, makanya kan antioksidan itu ada untuk mendonorkan satu elektron karena radikal bebas ini akan berhenti, akan meredam aktivitasnya ketika dia mendapatkan donor satu elektron saja. Nah, yang bisa memberikan donor itu siapa? Ya antioksidan, gitu. Nah, maka pernyataan satu ini benar. Kemudian pernyataan dua, reaksi oksidasi akibat dari radikal bebas menghasilkan satu elektron. Pernyataannya itu benar. Reaksi oksidasi oleh radikal bebas ini memang menghasilkan satu elektron yang tidak berpasangan. Nah, radikal bebas misalnya ROS seperti OH ini mencuri elektron dari molekul lain, mengubahnya menjadi radikal baru dan memicu reaksi berantai. Hubungannya apakah antara pernyataan satu dan pernyataan dua? Nah, hubungannya adalah karena radikal bebas ini memiliki satu elektron tidak berpasangan, pernyataan dua. Nah, radikal bebas ini kan punya satu elektron yang tidak berpasangan. Nah, maka pemberian satu elektron dari donor, pemberian satu elektron saja dari antioksidan akan menetralkannya dan menghentikan reaksi berantai. Jadi ini tuh berhubungan sebab akibat. Nah, jadi kan reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini akan menghasilkan radikal bebas. Eh, iya, gini, sorry. Radikal bebas itu kan melakukan reaksi oksidasi. Nah, hasilnya itu satu elektron. Nah, satu elektron ini kan bebas, dia tidak punya pasangan. Nah, karena dia bebas, dia itu akan mencari-cari
elektron lain untuk berpasangan. Baru dia itu bisa meredam reaksi oksidasinya. Nah, kemudian dengan munculnya satu elektron dari donor, maka dia akan meredam reaksinya, aktivitasnya meredam. Maka kemudian dia akan berhenti melakukan reaksinya. Maka nomor 92 ini benar-benar dan berhubungan sebab akibat. Nah, semangat ya teman-teman, udah dikit lagi banget ini. Hmm. Kemudian nomor 391. Hmm. Sekitar 3-5% oksigen yang dikonsumsi oleh mitokondria diubah menjadi radikal bebas superoksida anion, sebab radikal bebas superoksida anion mempunyai hubungan yang linear dengan superoksida dismutase. Jawabannya adalah benar-benar tidak berhubungan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pernyataan satu benar. Sekitar 3-5 oksigen yang dikonsumsi mitokondria memang akan diubah menjadi radikal bebas superoksida anion, sebagaimana yang tadi juga udah sering banget kita bahas, terutama melalui kebocoran elektron di kompleks 1 dan 3 rantai transport elektron atau RTE. Nah, maka pernyataan satu ini benar. Kemudian pernyataan dua, benar juga. Kenapa? Superoksida dismutase SOD adalah enzim yang secara spesifik mengubah superoksida anion menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Nah, hubungan antara superoksida anion dan SOD ini bersifat linear. Semakin banyak superoksida, maka semakin tinggi aktivitas SOD-nya untuk menetralkannya. Nah, tapi kenapa kok nggak berhubungan? Ya memang nggak berhubungan aja. Karena kan kalau di pernyataan satu ini kan ngomongin mitokondria ini menghasilkan superoksida anion. Sebab radikal bebas superoksida anion mempunyai hubungan linear dengan superoksida dismutase. Itu nggak ada hubungannya, itu dua hal yang berbeda. Yang pernyataan satu ini ngomongin oksigen ini akan jadi radikal bebas superoksida anion, sedangkan yang pernyataan dua ini ngomongin kalau superoksida anion dan superoksida dismutase ini linear. Pernyataan ini sama-sama benar, tapi tidak berhubungan satu sama lain. Maka jawaban, maka eh, jawabannya adalah benar-benar tidak berhubungan. Nah, ini yang nomor 91 yang di aset itu aku rasa salah ya teman-teman. Jadi mungkin semoga ini bisa membantu untuk mengkoreksi jawaban-jawaban di aset total. Kemudian next, eh, mutasi yang terjadi pada DNA mitokondria dapat mengganggu sintesis energi sebab mutasi DNA mitokondria mengakibatkan senyawa oksigen reaktif. Nah, pernyataan satu ini benar. DNA mitokondria mengkode gen-gen penting untuk rantai respirasi mitokondria. Kompleks 1, 3, 4, dan ATP sintase. Nah, kemudian pernyataan 2 ini tentang mutasi DNA mitokondria mengakibatkan senyawa oksigen reaktif. Ini juga benar ya. Mutasi mtDNA, terutama di gen kompleks respirasi, ini menyebabkan kebocoran elektron di rantai transport elektron. Nah, kebocoran elektron ini meningkatkan produksi spesies oksigen reaktif ROS seperti superoksida. Apakah dia berhubungan? Iya, mereka berhubungan. Hubungannya gimana, Kak? Nah, jadi gangguan sintesis energi akibat mutasi mtDNA pada pernyataan satu ya ini akan menyebabkan kebocoran elektron di rantai respirasi. Kemudian, karena dia itu bocor, maka ROS-nya itu pasti naik. Nah, ROS yang berlebihan dapat memperburuk kerusakan mtDNA. Jadi, em, mtDNA yang terganggu, yang termutasi akan mengganggu sintesis energi. Nah, kalau sintesis energi ini terganggu, kebocorannya juga makin banyak. Nah, kebocorannya banyak, ROS-nya banyak. Nah, kalau ROS banyak, dia akan memperburuk kerusakan mtDNA. Kemudian dia akan em, bikin rentang respirasi bocor, kemudian ROS-nya naik gitu terus berputar terus lingkarannya. Itulah kenapa pernyataan ini berhubungan. Kemudian 161, kayaknya ini terakhir. Salah satu perubahan reseptor faktor pertumbuhan pada sel kanker adalah mutasi, sebab mutasi reseptor menyebabkan reseptor dapat mengikat ligan GF meskipun kadarnya kecil. Jadi pernyataan satu ini benar. Pada sel kanker, salah satu mekanisme aktivasi abnormal reseptor faktor pertumbuhan adalah melalui mutasi genetik.
Contohnya, mutasi pada reseptor EGFR, epidermal growth factor receptor atau HER2, ini dapat menyebabkan aktivasi konstitutif tanpa perlu ligan. Nah, yang kedua, pernyataan kedua, mutasi reseptor menyebabkan reseptor dapat mengikat ligan GF meskipun kadarnya kecil. Ini juga benar. Jadi mutasi pada reseptor faktor pertumbuhan seringkali menyebabkan peningkatan afinitas terhadap ligan, mengikat ligan meski kadarnya rendah. Nah, juga mengakibatkan aktivasi spontan reseptor tanpa perlu ligan. Nah, hubungannya gimana? Nah, mutasi yang menyebabkan perubahan reseptor faktor pertumbuhan ini akan mengubah struktur reseptornya. Nah, reseptornya ini kemudian kan jadi hipersensitif terhadap ligan. Otomatis dia itu bisa aktif tanpa ligan. Nah, benar itu tadi yang terakhir teman-teman. Selanjutnya adalah Q&A. Ini udah 22.07 mungkin mungkin aku menunggu kalau misalkan ada yang mau tanya sampai jam 20.30 mungkin kemudian bisa aku jawab, tapi kalau misalkan teman-teman udah jelas mungkin bisa dikonfirmasi apakah udah jelas atau ada yang perlu diulang atau gimana gitu ya. Oke, silahkan kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya atau mungkin ada soal yang apa namanya yang belum sempat dibahas juga bisa disampaikan ya. Barangkali mungkin boleh di-spill nanti. Oh, Zahwa gimana boleh? Oh ya, Kak, permisi sebelumnya, apakah boleh kalau semisal dijelasin lagi yang tentang common deletion mtDNA yang di soal nomor 68? Oh iya, Oke, terima kasih, Kak. oke. Mungkin aku tunggu dulu sampai 20.30 barangkali ada yang mau nanya lagi biar sekalian. Oke, sebenarnya tadi aku mau mencari apa namanya aku mencari gambar, tapi sebenarnya aku tidak menemukan teman-teman. Jadi mungkin
coba aku jelaskan ulang dan aku harap teman-teman semoga em, paham ya. Bentar. Coba aku share screen lagi yang soal tadi. Bentar-bentar ya. Tadi soal nomor berapa ya? Nah, ini 68. Nah, jadi common deletion, mungkin kalau misalkan kita artikan secara bahasanya, common itu kan umum, deletion itu em, penghapusan gitu kan. Jadi, common deletion itu bisa dikatakan itu adalah delete, peristiwa delete gitu ya. Menghapus, delete yang sering terjadi, yang umum sekali terjadi. Nah, common deletion ini itu ditandai dengan apa di delete-nya atau dihapusnya 13 BP. Nah, 13 BP itu apa? 13 BP itu adalah basa basa pasangan basa. Harus aku bingung harusnya BP atau PB. Pokoknya em, BP itu pasangan basa. Jadi secara otomatis dia itu akan menghilangkan 13 pasangan basa. Nah, 13 pasangan basa ini otomatis akan menghasilkan 13 gen yang berbeda. Nah, common deletion ini apa namanya? em, Terjadinya itu bisa dibilang ada di eh, berurutan di 13 nomor gitu ya. Jadi kayak dari 13447 sampai ke 13459 itu 13 kan jumlahnya. Jadi dia itu terjadi di 13 pasangan basa. Nah, di mana 13 pasangan basa itu akan di delete, akan dihapus. Nah, kok bisa dia itu dihapus? Nah, sebenarnya mekanismenya ini ada beragam. Nah, salah satunya itu adalah ketika misalkan em, misalkan ini deh yang coba yang nomor satu ya. Itu kan ada 5 ACCT, CCCT, CACCA. Nah, misalkan itu sudah ada di misalkan itu ada di depan. Nah, kemudian itu terulang lagi di belakangnya. Terulang lagi di belakangnya mungkin setelah 10 pasangan bahasa terus dia terulang lagi. Nah, kemudian ketika mau translasi, translasi itu kan diterjemahkan ya. Nah, ketika dia mau mentranslasikan itu otomatis jadi keliru, otomatis jadi salah. Nah, dia itu salah mentranslasikannya, salah menerjemahkan karena dia itu terhapus. Jadi 13 pasangan bahasa ini terhapus karena kelewatan, karena di depannya kan ada lagi tuh. Dia tuh udah fokus di yang depannya itu, otomatis yang belakang itu nggak kebaca atau yang di belakang terbaca, yang depan tidak terbaca karena gennya itu karena proteinnya itu menganggap oh udah dibaca tadi sebelumnya gitu. Istilah gampangnya kayak gitu. Nah, terus yang poin kedua, menghilangkan 4977 BP pasangan basa termasuk gen ND5, ND6, CYTB dan ATPase8. Ini maksudnya adalah beberapa gen yang ada di dalam 13 pasangan basa yang sering terhapus itu adalah gen ND5, ND6, CYTB dan ATPase8. Nah, makanya makanya apa namanya? eh Apa ya? em, Ketika common deletion ini terjadi, tidak akan ditemukan gen ND5, ND6, CYTB dan ATPase. Nah, kenapa kok dia di-mention? Karena memang ini termasuk dalam apa ya? Dalam gen-gen yang penting. Tapi jujur aku lupa ini fungsinya untuk apa. Tapi memang mereka itu termasuk gen-gen yang penting. Nah, kemudian kenapa kok yang nomor 4 yang ND5 dan ATPase ini kok salah? Kenapa kok padahal kan emang benar kalau ND5 dan ATPase8 ini dia terhapus gitu. Nah, karena ND5 karena kan maksudnya ketika ND5 terhapus belum tentu ND5 sampai ATPase8 ini tuh terhapusnya karena mekanisme ini gitu. Jadi kayak bisa jadi ada mekanisme yang lain. Kalau misalkan common deletion terjadi, sudah pasti ND5 sampai ATPase8 ini ikut terhapus. Tapi kalau ND5 sampai ATPase8 ini terhapus, belum tentu penyebabnya adalah common deletion. Mungkin gampangannya kayak gitu.
Mungkin sampai sini masih kurang jelas apa gimana ya? Sudah, Kak. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin karena tadi pertanyaannya hanya dari siapa tadi? Hanya dari Naswa, iya nggak sih tadi? Mungkin yang lain, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ngehubungin aku via chat pribadi aja, teman-teman. Nanti bisa langsung dihubungin aja terkait dengan materi ini. Oke, mungkin itu aja. Ini bisa aku akhiri ya, Rehan ya. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk ikut tutor malam ini dan sudah merelakan malam minggunya untuk belajar. Terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.